semuanya. Dan tidak lupa yang saya hormati rekan-rekan pemelihara sapi dan peternak pun sandi di sini. Jadi pemelihara sapi sejak awal yang tansah hormati. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada pagi hari ini kita bisa anjang sana ke Setiabang atau menuju Bapak Irmawan dengan tidak ada aral satu apapun. Mari kita sebut kita akan bersama dan bacaan mendalam. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dan senantiasa kita nantikan salawatnya di dunia dan akhirat. Untuk selanjutnya, Komisi Masjid Barat, kami serombongan jauh dari puncak gunung sana datang ke sini untuk belajar lebih banyak terkait dengan peternakan sapi yang Bapak kelola sampai prosesnya hingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allah Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah, nikmat sehingga di kesempatan pagi hari ini menjelang siang kita masih diberikan iman, kesehatan, waktu sehingga dapat berkumpul yang insya Allah nanti kita akan sinau, kita bertukar pengalaman agar nantinya bisa menjadi yang lebih baik. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan keindahan zaman yang kita bisa menikmatinya hingga saat ini. Mungkin di kesempatan kali ini nanti saya Irmawan akan sedikit bercerita pengalaman tentang beternak sapi yang ada di kandang kami Berkasyapan Purworejo yang letaknya sendiri ada di Desa Purworejo, Kecamatan Ngombol. Saya sudah mendapatkan jawaban. Nah, perkenalan dulu, saya Irmawan, lahir di Purworejo, Desa Kedunglo, Kecamatan Tumisi, Kabupaten Purworejo pada tanggal 22 Mei 1998. Jadi kenapa ternaknya banyak gitu ya? Kenapa sapinya besar-besar? Itu kita ngomongin bisnis karena permintaan atau kebutuhan atau orang yang memesan banyak, orang yang menginginkan sapi besar banyak. Nah, di sisi lain dulu awal mulanya Setiabang itu diawali dengan 2 ekor sapi karena memang ukuran 2 ekor itu kita kembangkan, kita rawat sedemikian rupa jadi besar. Nah, besarnya ya tanggung artinya cuma segini, itu karena faktor dari sapinya sendiri. Lalu seiring berkembangnya waktu, alhamdulillah banyak permintaan daripada orang-orang pemerintahan. Mungkin karena saya memberikan penawaran melalui proposal, memberikan penawaran melalui instansi pendidikan, perbankan, terus semuanya, jadi banyak yang memberikan amanahnya kepada kandang kami untuk sapi-sapi dengan jenis tertentu, dengan bobot tertentu. Oke. Jadi perlu kita ketahui bersama, namanya sapi itu adalah makhluk yang dibutuhkan, bukan soal makan, bukan soal bersih, tapi nyaman. Apakah dengan kebersihan, dengan makan nyaman? Belum tentu. Jadi sapi juga punya kebutuhan yang namanya kebutuhan biologis, kebutuhan psikologis. Bedanya dengan kita, kalau kita berakal, kalau hewan tidak berakal. Artinya apa? Jangan hanya memperhatikan faktor kebersihan makan, tapi kebutuhan yang sifatnya itu memang kebutuhan daripada makhluk. Apa itu seksualitas, itu perlu diperhatikan.
Jadi kadang kalau di desa, di kami dulu, kalau sapi birahi kepengen kawin, sapi jantan kan kita pukul, kita goyang main rasido. Secara tidak langsung juga menyiksa menurut saya. Jadi kalau memang sapi itu kepengen mengawini sapi betina, dibiarkan saja. Masalah itu ngamuk atau enggak sebenarnya itu hanya prasangka dan pendapat kita. Kalau masalah ngamuk itu biasanya karena dipenging. Kalau nggak dipenging, dibiarkan saja, sapi itu tidak akan ngamuk. Oke, kembali lagi, kenapa sapi di setiap farm besar-besar? Karena permintaan dari customer besar-besar. Tapi perlu kita garis bawahi, ada dua yang membuat sapi itu besar. Jadi bedakan antara sapi besar dan sapi gemuk. Sapi besar itu bukan karena faktor pakan. Nuwun sewu, saya keturunan seperti ini. Bapak saya misal 70 kilo, ibu saya 40 kilo. Mau dikasih makan sehari 10 kali ya tetap bobot saya ya 60 kilo. Artinya apakah saya bisa berbobot 100 kilo? Ya bisa, tapi sangat sulit dikarenakan genetik atau keturunan dari orang tua saya sendiri adalah sedang biasa Jawa gitu. Nah, dikembalikan ke sapi. Apakah nun sewu, sapi bapak ibu semua, sapi saya ketika diberikan makan sehari 10 kali dengan pakan yang harganya mahal, dengan pakan yang nutrisinya tinggi akan menjadi besar 1 ton up? Belum tentu. Dan tidak bisa gitu aja. Karena yang membuat sapi 1 ton up itu bukan soal pakan, Pak nun sewu Bu. Yang membuat sapi besar, jumbo, luar biasa itu adalah keturunan. Jadi kalau bapak ibu semua pengen sapi yang besar, itu jangan diatur makannya, tapi kita pemilihan bibit yang baik dan benar. Nah, nuwun sewu. Nah, terus gimana caranya kita bisa memperoleh bibit yang baik dan benar? Jangan hanya jari nih, jangan hanya ilmu kiro-kiro. Enggak, kita melihat dulu betinanya seperti apa. Jadi ada silsilah, ada terah keturunan yang memang sifatnya di situ besar semua. Kalau betinanya besar, pejantannya besar, ya berarti pedet nanti beresiko ya, belum tentu besar juga, tapi beresiko dan potensi menjadi besar. Nah, nuwun sewu, lah kalau pejantannya kecil, tanggung. Indukannya kecil, tanggung. Kita mau ngasih makan pakai nasi, kita ngasih makan pakai jagung, pakai bekatul konsentrat, ya kan segitu aja. Karena fungsi pakan sendiri adalah tidak lain, satu memberikan kehidupan. Jadi diberikan makan makhluk itu biar hidup. Yang kedua biar gemuk. Beda antara sapi gemuk dengan sapi besar nih Pak. Nanti kita berikan sampel. Di sebelah pojok sana ada yang namanya sapi gemuk, paling pojok. Tuh, itu gemuk Pak. Itu karena faktor pakan. Nah, sebelahnya ada sapi besar. Itu belum. Jadi kalau ada sapi gemuk banget, itu adalah yang paling banyak dikonsumsi sapinya. Jumlahnya banyak. Dan yang tidak beli nih Pak nih. Kalau beli nanti buruknya di akhir, karena keuntungan kita akan dikurangi dengan yang namanya pengeluaran untuk pakan. Nah, kembali lagi ke sapi. Lalu bagaimana tadi kita cara memilih sapi dengan bibit yang baik dan benar, yang bagus, yang potensi 1 ton up gitu misal kalau pemeliharaan jantan. Ya kita memang harus selektif, artinya selektif, tahu nih betinanya yang mana, pejantannya yang mana. Nah itu nanti kita sudah mantap. Oh, saora-orane podo karo bapak nih, misal bapak nih 1 ton ya anaknya nggak jauh-jauh dari itu, bisa kurang bisa lebih. Lalu kalau kita tidak tahu bakalan ini bagaimana bisa besar atau enggak, hanya kira-kira saja ya, kita lihat dari postur tubuhnya. Jadi postur yang baik yang bisa menciptakan sapi itu besar adalah ya setidaknya kaki-kakinya. Sebagai dasar tumpuan sapi itu kaki-kakinya harus di samping besar juga panjang Pak, ros-rosannya dari bawah sampai dengkul itu tinggi-tinggi. Nah itu kakinya. Nanti ditunjang juga dengan postur tubuhnya yang tebal gitu. Nah itu untuk bakalan yang memang bisa kita tumbuhkan dengan cepat dan bisa potensi untuk menjadi jumbo. Nah ini ngomongin sapi jantan Pak. Nah ngomongin sapi betina, nuwun sewu, sapi betina walaupun dipelihara dalam tempo waktu 10 tahun ya nggak bakal bisa besar Pak. Karena tujuan utama sapi itu kan memperoleh profit. Kalau sapi jantan diperoleh profit dari daging. Kalau betina yang diperoleh kan profitnya bukan daging, anak. Nah, jadi jangan ada harapan, bapak semua juga jangan punya keinginan sapiku biar gemuk banget, biar gede banget, tak kasih
kasih makan ini ya, nanti malah majir Pak, malah rugi kalau sapi betina. Dan secukupnya, tujuan kita bukan ke betinanya itu, tujuan kita adalah menghasilkan pedet atau anakan yang bagus. Nah, dengan cara apa? Kita memberikan semen itu adalah suntikan yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, sekarang mantri-mantri atau dokter-dokter yang ada di wilayah masing-masing panjenengan semua kan bisa request, Dok, aku kepengen pejantan sing jenenge iki. Bagaimana kita bisa tahu? Nanti bisa buka HP masing-masing, bisa browsing Balai Besar Inseminasi Buatan. Di situ banyak ratusan mungkin bahkan ribuan pejantan sapi. Bapak mungkin bisa searching kepengennya pejantannya seperti apa, nanti biar anaknya harapannya pedetnya menyerupai daripada ayahnya. Nah, itu salah satu kemantepan atau pemilihan untuk breeding atau pemeliharaan sapi betina. Sapi jantan sudah, sapi betina sudah. Dan untuk faktor pakan nih, sekarang ngomong pakan ya. Jadi saya sudah sedikit memberikan pendapat dan kami itu faktor pakan yang pertama agar sapi hidup, yang kedua agar sapi gemuk. Jadi yang membuat sapi itu besar tinggi panjang menurut saya bukan pakan ya Pak ya. Insya Allah faktor waktu. Jadi kita tidak bisa menuntut balita yang usianya masih di bawah 5 tahun kok bobotnya 50 kilo. Ya nanti nunggu kalau usianya sudah 20 tahun 1 kilo. Itu kalau manusia. Kalau sapi ya kita nggak bisa nuntut sapi baru 2 tahun kok 1 ton. Nggak bisa. Sedangkan pertumbuhan sapi kita titik amannya, titik bagusnya adalah 1 kilo sehari. Kalau 1 tahun ada 360 hari, berarti 360 kilo. Berarti pedet umur 1 tahun nek bobotnya 360 kilo sudah masuk kategori bagus. Ditambah bobot lahir misal 20 kilo, 380 kilo, itu sudah bagus. Kalau di bawahnya berarti faktor pakannya kurang. Kalau di atasnya faktor pakannya terlalu bagus. Nah, yang jadi pertanyaannya bukan masalah pakannya, tapi masalah fisiknya, wujudnya. Apakah besar, apakah kecil? Karena besar kecilnya sapi itu bukan ditentukan dari pakan lagi, dari genetik terah atau keturunannya. Lalu pakan yang paling bagus untuk sapi ketika masih menyusui atau masih usia dini, masih di bawah 1 tahun apa? Pertama tetap hijauan Pak. Hijauan itu adalah pakan utama. Untuk tambahannya kita bisa pakai batu. Kalau konsentrat ada ya mau pakai konsentrat, tapi sebaik-baiknya pakan menurut saya yang paling alami tetap batu. Jadi kalau batu di daerah masing-masing kan banyak. Untuk di sini harganya mahal Pak, sampai 4.000 rupiah. Nah, kalau bisa pakai pakan itu yang harganya di bawah 2.000 kalau bisa. Syukur nggak beli. Nah, apa yang nggak beli yang bisa dimanfaatkan setiap hari, khususan nasi itu Pak, khususan beras itu juga bisa buat nyombor. Terus sisa-sisa nasi yang habis buat makan kita sehari-hari nggak kemakan atau basi juga bisa dikasihkan ke sapi dengan catatan dibilas dulu agar cabenya hilang, rasa pedasnya hilang. Insya Allah mau. Nah, itu juga kebaikan untuk sapi. Intinya kalau faktor pakan untuk perawatan saya kira Bapak semuanya yang di sini bisa lebih kreatif untuk mengaturnya. Tapi kadang kan saya ada pertanyaan, nanti pertanyaan kita buka bebas dan harus bertanya semuanya. Kenapa sapinya nggak besar-besar itu? Jangan disalahkan sapinya ya Pak, jangan disalahkan yang punya, jangan disalahkan karena pakannya. Ya itu memang bibitnya segitu. Sama aja kita nuntut kita lah, kita sehari makan nasi 3 kali. Orang Belanda cuma makan susu sama roti gede-gede Pak. Ya karena memang genetiknya orang Belanda ya segitu, 180 kilo ke atas. Mau nggak dikasih makan pun dia segitu. Lah kita mau 10 kali ya sakme lagi gitu loh. Habis untuk kerja, tenaga kita, makan kita tuh sempat ngeleh karena kita sering terbuang energinya. Sama halnya dengan sapi lokal. Kalau kau pengen cari sapi yang benar-benar bagus, ya impor. Tapi nuwun sewu, arah dan tujuan kita kan bukan ke bagusnya, bukan ke besarnya. Bagaimana dalam jarak waktu yang tempo singkat kita bisa memperoleh keuntungan. Oke, sekarang saya bahas bisnisnya. Tadi masalah peternakan sudah kita singgung sedikit. Pakan yang bagus adalah yang tidak beli. Pakan yang bagus adalah yang paling banyak masuk perut. Gitu. Sekarang ke bisnisnya. Banyak peternak pemula dari golongan sarjana peternakan, dari golongan orang-orang yang mampu bisa beli sapi,
tapi dia lupa tujuan. Sekarang saya kembalikan ke saya pribadi. Apakah beternak itu hanya untuk menggaya? Enggak. Beternak itu hanya untuk kepuasan? Boten. Beternak tetap memperoleh keuntungan, profit, biar tenaga kerja kita bisa hidup, biar kita juga bisa memperoleh kehidupan dari sapi itu sendiri. Syukur nanti bisa memperluas aset. Nah, kembalikan. Terus pertanyaan saya, kira-kira yang bisa memberikan keuntungan sing nyugihke kuwi sinten, Pak? Bukan sapinya, sing tumbas. Sapi rano sing tumbas kan bisa aja. Jadi sing tumbas siapa? Kita namakan aja konsumen ya, Pak. Jadi yang membuat kita bisa nuwun sewu untung, yang membuat kita bisa kaya raya gitu, bukan ternak kita, bukan apa yang kita miliki, tapi relasi, komunikasi kita, dan persaudaraan kita diikat dengan yang namanya jaringan konsumen tadi. Nah, kira-kira adakah bapak-bapak di sini yang sudah mempunyai konsumen di atas 10 orang? Nah, jadi saya dulu tuh nggak punya sapi, Pak. Enak speaker ini. Saya dulu nggak punya sapi, tapi nek punya konsumen kan, nah, wis ora ngopi, wis ora modal, wis ora gede-gede, tinggal Pak, Bu, nyuwun sing regi pinten? Seperti biasa, Mas. 2 kali 7 orang urunan 3 juta, potong 500.000 untuk jagal, 500.000 untuk distribusi, plastik dan lain sebagainya. Harga 20-an nih, Mas. Nggih, duit tak tompo 50%, di kandang ada sapi 1. Nih Bu, sampelnya. Oke Mas, cocok. Berapa ekor sih? Rasa oke. 20 lah. 1 orang 20. Tak belanja rego 18, tak tol 20. Saya nggak ngasih makan, nggak resiko, modal wis dibantu separuh sama konsumen, teko badi. Nah, itu proses orang berbisnis. Kenapa saya ngomongin kok badinya sih? Karena tujuannya ke badi nuwun sewu. Nanti tidak terlena dengan yang namanya proses. Nikmati proses dulu. Proses wae kalian nanti. Nuwun sewu. Ini kan kebutuhannya berbeda karena bapak-bapak di sini saya yakin nggak mau belajar lagi lah. Nek kur belajar terus kayak gitu, jenenge belajar kan butuh yang namanya nek di sekolah nggih Pak nuwun sewu. SPP, yo sangu, yo bensin, yo jajan, yo apa. Kita rugi ratusan juta itu tidak terasa, tapi kita ikhlas, kita ridho. Kenapa? Karena kita akan mendapatkan yang namanya ilmu. Nek niat, nek anak ibu terakhir niat, ya dia ragil lo sih, kadang kayak gitu. Nah itu belajar di dalam belajar peternakan. Kalau mati 1, rugi 2, pincang 3, kurus 5, ya jangan menyesal loh dengan belajar. Tapi nek saya nggak pernah tak niati belajar. Wes bismillah, aku kepengen ngingu sapi, oke. Ben badi, ben iso ngopeni tenaga, ben iso bayar rokok. Nah itu niat usaha. Nah belajarnya karo malaku gitu, jangan diniati wis tak niati belajar. Nek diniati belajar berarti kalau ternak kita sakit kita harus berusaha menyembuhkan. Karena kita akan mendapatkan ilmu. Tekniknya dengan cara apa? Nah itu proses belajar. Tapi saya nggak mau itu, udah katam dulu, udah tumbang ratusan ekor, udah cukup. Sekarang wayai tadi bisnis. Nah kembali lagi ke bisnis. Yang membuat kita bisa kaya, yang membuat kita bisa sukses, yang membuat kita bisa banyak sapi, banyak kandang, banyak aset, itu adalah konsumen. Jadi sebelum, kalau ada pertanyaan, Mas gimana caranya mau belajar ternak? Sebelum jenengan semua punya sapi, sebelum jenengan semua nanam rumput, buat kandang, patus konsumen. Nah ini pertanyaan dasar untuk saya dan jawabannya akan saya jawab juga. Jadi itu yang harus digarisbawahi semua peternak adalah sudah punya konsumen belum. Nah nanti kasusnya seperti ini Pak. Banyak diantara mereka saya sebutkan kembali yang memang lulusan sarjana peternakan, tergolong dari orang tua yang mampu, duit, modal. Dia kepengen beli sapi dengan kualitas super, digemukan gemuk-gemuk Pak. Dengan biaya operasional sehari sekali makan 1 ekor sapi 30.000. Wajar nggih Pak, 30.000. Katul sekilo misal 3.000 kali 10 kilo sekali masuk kan sapi bagus. Biasanya makannya 10 kilo. 30.000 wajar. 10 ekor berarti 1 hari sudah berapa? 30 kali 10 300.000. 1 bulan sudah 9 juta. Sapinya gede-gede, bagus-bagus, mantep-mantep Pak. Secara belajar dia sudah memperoleh yang namanya ilmu penggemukan.
semuanya dapat, mantep, puas. Neng, karena dia terlalu ambisi untuk memperoleh sapi-sapi bagus, dia lupa sama yang namanya tujuan orang beternak adalah memperoleh keuntungan dan memberikan lapangan pekerjaan. Orang iso adol ora di konsumen, lak rugi, Pak. Neng nek duwe konsumen, kita nggak usah beternak pun kita belanja di pasar selesai. Bu, Pak, Ji, pesan kita Ji. 10. Oke, kita belanjakan di pasar, kita kirim, oke. Nah, jadi yang perlu digarisbawahi konsumen. Oke, bagaimana kita cara memperoleh konsumen? Itu dengan cara trik masing-masing. Kalau saya dulu pertama kali mendapatkan konsumen itu dengan membuat proposal penawaran, ya paling 15 lembar lah kertas HVS, yang di situ intinya penawaran hewan kurban kita tujukan kepada instansi atau perorangan yang memang mampu, Pak. Seperti perbankan kita tawarkan nggak masalah, SD, SMP, SMA, TK nggak masalah, terus toko-toko bangunan, perhotelan juga nggak apa-apa, semuanya kita tawarkan. Nah, saya punya prasangka, mosok aku nyebar proposal 1 orang sing nyandang 17. Nah, alhamdulillah dulu yang kami sebar proposalnya itu banyak banget, nggak tahu berapa. Ya, teman-teman kadang yang nyebar, Pak suruh dandan, lipis, gue sepatu gitu, nyebar ke seluruh Purworejo. Alhamdulillah udah nyantel. Kayak SMA di Purworejo mungkin ada kas atau iuran atau anggaran apa yang sisa itu kita alokasikan ke sapi kurban gitu. Ada yang nyantel, Mas, ini kok dananya kumpul 16.000, ndak oleh sapi Mas. Oleh tenang wae gitu. Nah, itu salah satu peluang yang harus kita lakukan dengan cara saya duduk agar mendapat konsumen. Nanti dari sapi itu kualitas kita bagus, Pak, itu akan hidup tular. Lama-lama, wah tahun ini siji, kalau iso tahun depan loro ya Bu, kompromi di sekolahan, ngambil saya 2, dan seterusnya akan menjadi lebih banyak. Karena namanya ibadah itu kan saling berlomba-lomba, Astagfirullah. Nah, kembali lagi, itu cara saya dulu. Nah, kalau Bapak memang sudah maunya nyaman, maunya kesel, maunya penak, dan nggak mau jual ke konsumen, gampang, Pak. Bapak semua cari peternak, cari bakul yang sekiranya aman. Sekarang sudah zamannya modern, nggak judi lagi nih. Mas mikir kok sapi pinter yang kayak zaman biyen kan nuwun sewu. Itu yang diberatkan, yang diuntungkan sebelah pihak. Kalau sekarang sudah ada yang namanya timbangan. Wis badi rugi nek wis ngomong ke timbangan, sudah nggak ada istilah kata kita kecelek, kesana untung banyak, sini rugi, sini untung banyak, kesana rugi, nggak ada. Namanya data timbangan sudah akurat. Misal pedagang yang Bapak percaya di daerah Bapak, misal Pak Bambang gitu, Pak Bambang jualan sapi, nek Bambang aku tuku sapi jenengan regane manut tapi ditimbang. Besok nek wis lembu wis gede jenengan tuku meneh rego timbang regane manut, padahal kira apa-apa. Misal Bapak belinya per kilo 50.000, bobot 400 20 juta berarti nih, 4 kali 5 20 juta, Bapak beli 4 bulan jadi 800 kilo. Nah, 800 kilo kali 50.000 dengan harga yang sama kan sudah 40 juta. Dapat mendapatkan keuntungan 20 juta. Tinggal Bapak dikurangin pakan Bapak sendiri seperti yang saya jelaskan tadi. Pakan yang paling bagus apa yang tidak beli. Dan 20 juta ini utuh, pakannya nggak beli. Kalau pakannya beli tinggal dikurangi tadi keluaran untuk pakan berapa. Nah, itu akan enak. Tapi nek sistem yang kayak gini, kadang grunjil, Pak. Nek timbangan kan PR-nya kita, nek sapine lemu bati, nek sapine kuru rugi, nek sapine wuruh balik modal. Kita nggak bakal sengit-menyengit sama pedagang, nggak bakal. Fair play, mainnya aman. Nah, itu yang harus apa ya, sedikit diterapkan di zaman sekarang biar nggak geseh. Ini persen saiki ora, ini persen saiki ora. Mainnya timbangan aja, Pak. Fair play. Nah, itu yang saya lakukan di kandang seperti itu. Dan mungkin saya ngomong terus nggak selesai nanti. Ini dibantu tanya jawab aja seputar sapi, kiranya yang bisa bertanya semuanya, biar nantinya Bapak panjenengan semuanya bisa beternak sapi, memelihara sapi dengan hasil maksimal. Nah, karena nuwun sewu, sepinter-pinternya anak kami di kandang itu lebih pintar Bapak, saya yakin. Karena nek di kandang itu satu orang tak kasih 30 ekor. Ini lagi dikirim kemarin habis, Pak, dan jauh sama rehab kandang, Pak. Nek jenengan semua paling kan tangan sendiri, satu orang maksimal 10, jadi lebih maksimal, Pak. Nek musim kurban kadang sini sampai 200-an gitu, tetap 4 orang tenaga kami. Jadi tetap gak maksimal, Pak. Yang maksimal di petani, karena semua sapi-sapi yang ada di kandang kami nantinya itu akan dibeli petani juga. Dan nanti kalau sudah gemuk akan dikembalikan lagi ke saya
dengan harga pasti naik Rp1.000, Rp2.000 pasti naik, yang nantinya itu adalah keuntungan di luar penggemukan. Kalau sapi itu gemuk sudah keuntungan penuh dari si petaninya. Monggo, setelah ini mungkin dibantu sesi tanya jawab aja, kita diskusi bareng biar lebih asik. Nanti untuk jawaban-jawaban yang menarik kita bahas lebih banyak lagi di forum. Terima kasih. Ulang dari kita, Bapak. Itu yang ini. Si metal.